Baiklah saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, bahagia tentunya hari ini bertemu dalam jumpa awal untuk mata kuliah Ekonomi Teknik. Jadi hari ini akan kita bahas tentang kontrak kuliah kita selama satu semester. Jadi ada 16 pertemuan dan 2 diantaranya akan kita gunakan untuk kegiatan UAS dan UTS. Selebihnya akan saya jelaskan dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, tentunya Rahayu. Baiklah, ini akan saya tampilkan beberapa slides yang bisa mengantarkan pemahaman kita dalam jumpa awal untuk kontrak kuliah pada semester ini. Dan selebihnya akan kita lihat sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian yang budiman, nanti kontrak awal itu terdiri dari beberapa target-target yang akan kita tempuh. Dalam kontrak ini nanti kita harus ada kesepakatan, bermula dari kesepakatan, dan nanti ini akan kita buat selama satu semester apa saja yang akan didapat. Ini sebagai penjaminan pada saudara bahwa nanti Anda dalam satu semester ini akan mendapatkan beberapa pokok bahasan antara lain sebagai berikut. Sebelumnya saya akan mengingatkan kepada saudara untuk melakukan yang namanya enrichment atau pengayaan. Jadi Anda bisa menggunakan Google Sheet atau YouTube yang berterbaran maksud saya, yang kalau kita lihat ini di dunia kita itu terkenal dengan big data. Data itu sudah banyak semua. Apa yang saya kupas, apa yang akan saya sampaikan itu sudah ada, sudah tersedia di dunia maya. Tinggal Anda mengambilnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi psikologis. Apakah materi ini mudah dipahami dan tidak. Itulah yang mengantarkan kita untuk menghadapi pembelajaran kita sehingga kita akan menjadi seorang yang completely in knowledge. Saudara, nanti apa yang kita dapat dan target apa yang akan kita capai? Pertama, nanti pada pertemuan yang awal kita membicarakan terminologi dan sasaran studi ekonomi teknik. Itu apa sasarannya, apa yang akan kita capai, kemudian kita memperoleh apa di dalam ekonomi teknik itu sendiri. Tentu yang kita peroleh antara lain adalah nanti kita memahami bahwa uang itu mempunyai nilai. Jadi nanti ada semacam time value of money dan discounting. Jadi ini ada diskonnya itu kurang S ya. Jadi mohon maaf penulisan karena tergesa saya. Tentu akan saya perbaiki nanti bahwa ini seharusnya tulisan ini diskonnya. Ini yang akan kita bahas. Jadi time of money. Jadi kita harus mengerti terminologi, kemudian bagaimana bahwa sebuah nilai uang itu adalah berharga pada saat sekarang dan besoknya harus ada suatu penambahan jika kita sedang investasi. Ini nanti yang kita pahami di perjumpaan kita pada pertemuan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan alternatif peralatan. Jadi kita pemahaman ekivalensi, kemudian pemahaman metode annual watch atau metode tahunan. Jadi nanti kita akan bahas semacam itu, bagaimana kita upamanya kita dalam melakukan suatu investasi dan per tahunnya kita harus bayar berapa dan harus membayar bunganya berapa. Ini kita akan melihat itu. Nah, mengapa judulnya di pemilihan alternatif peralatan? Ini adalah kita akan membandingkan apabila kita membeli dua peralatan itu mana yang lebih efisien dan mana yang bisa memberikan benefit. Itu nanti akan kita lihat dengan metode annual watch. Ini yang akan kita peroleh dalam pertemuan-pertemuan di keempat. Kemudian metode present worth. Jadi kita mengatakan uang kita sekarang ya yang kita bahas itu. Nanti untuk menghitung perbandingan alternatif peralatan untuk umur yang sama, bagaimana dengan peralatan umur yang sama, 2 atau 3 lebih, itu mana yang lebih bermanfaat. Suatu misal kita membeli peralatan A, B, C, D, umurnya sama, umur teknisnya yang dimaksud, umur teknisnya sama. Kemudian dari umur teknis yang sama itu akan kita pilih mana di antara mereka yang lebih menguntungkan. Kemudian perbandingan alternatif peralatan untuk umur yang berbeda.
Jadi nanti kita juga akan bahas tentang umur teknis dari sebuah peralatan. Ada slide yang belum masuk dalam penyampaian di kontrak ini. Sebetulnya ada satu melihat atau menghitung atau mencermati umur ekonomi teknis dari suatu peralatan. Kemudian ada biaya eksploitasi, ya, jadi pendapatan tahunan yang ekuivalen. Jadi kita akan menghitung biaya yang kita peroleh, apa biaya yang kita berikan, dan setiap tahunnya bagaimana dikaitkan pendapatan. Apakah ada suatu balance atau kita mendapatkan benefit dari apa yang kita berikan. Jadi begini, kita memperoleh suatu barang, kemudian setiap tahunnya kita juga mendapatkan biaya, mendapatkan pendapatan, kemudian apakah dengan biaya yang tadi itu kita memiliki margin atau keuntungan. Ini nanti akan kita hitung juga, dan ini akan saya sampaikan di pertemuan ke-6. Kemudian metode future world, jadi perbandingan alternatif peralatan melibatkan biaya dan pendapatan. Ini tapi kita melihat untuk yang akan datang, nilai yang akan datang. Jadi perhitungannya adalah future, ke depan, ya. Nah, tadi ada metode present yang saat ini, metode yang akan datang metode future words, kemudian ada yang annual, tahunan. Ini yang akan kita dapatkan di dalam ekonomi teknik selama 1 semester. Masih ada lagi, yaitu analisis penggantian. Jadi ada defender dan challengers. Jadi kita akan melihat peralatan-peralatan yang kita gunakan tadi apakah menguntungkan atau tidak dengan konsep defender dan challengers. Itu akan saya bahas setelah UAS, saudara-saudara sekalian. UTS, mohon maaf. Kemudian umur ekonomis peralatan. Apakah peralatan yang kita lihat itu umur ekonomisnya berapa? Jadi kita hitung ya, antara kita investasi, kemudian pendapatan kita, kemudian mulai rusak, mulai penggantian itu pada periode keberapa. Disitulah yang disebut dengan umur ekonomis peralatan. Nanti akan kita hitung di dalam pertemuan-pertemuan setelah UTS. Kemudian analisis break-even point. Jadi kalau kita sedang melakukan investasi, seorang insinyur, seorang lulusan dari sarjana teknik harus bisa menghitung. Ini pada tahun keberapa? Setelah investasi ini ada break-even point, itu artinya bahwa titik impas kita, dan setelah tahun berikutnya kita harus mendapatkan, Anda harus mendapatkan mendapatkan ya keuntungan tentunya. Itu pada ke-9, mungkin ke-9 dan 10, pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan yang ke-10, karena nanti 4 lagi sudah memakan waktu efektif setelah terkurangi UTS UAS. Saudara-saudara mahasiswa, dalam investasi nanti kita akan menghitung ya, yaitu kriteria investasi. Ada ARR atau average of returns, kemudian ada payback period, payoff dan payout-nya, kemudian profitability index, kita akan melihat benefit and cost return kita. Ini nanti ya tentunya diberikan kepada saudara, sehingga saudara bisa menghitung apabila melakukan invest itu kapan uang itu kembali. Kemudian kita lihat apakah apa yang kita tanam itu kaitannya dengan prosentase yang kita dapat ya, returnnya itu besar mana dengan kita memasukkan deposito di bank gitu ya. Kalau deposito di bank lebih tinggi, mengapa kita payah-payah kemudian melakukan investasi? Kan lebih baik kita lebih safe menyimpan uang di deposito ketimbang kita usaha atau melakukan suatu investasi yang kalau kita investasi itu memiliki risk yang sangat tinggi ketimbang deposito. Tetapi kalau average of return atau prosentase yang kita dapat itu lebih banyak dari deposito, dan kita lihat juga secara perhitungan bahwa tingkat risknya tidak
tidak terlalu besar, tentunya akan kita capai. Nah, ini kita harus bisa menghitungnya. Saudara-saudara, para mahasiswa yang bahagia, ternyata ada piranti-piranti yang sangat populer dan murah. Itu bisa menghitung beberapa apa yang tadi, mulai tadi sampai ke belakang itu bisa hitung kita menggunakan program Excel. Saudara, itu pertemuan kita nanti, dan mudah-mudahan ini akan lebih akan menggariskan kepada saudara-saudara sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih perhatiannya, dan jangan lupa saya setiap pertemuan akan memberikan absen, ya. Mudah-mudahan absen itu nanti saudara-saudara bisa mengcover, dan saya akan di absen nanti saudara akan saya beri pertanyaan kadang-kadang untuk memberikan opini Anda atau mungkin memberikan saran agar di dalam pertemuan-pertemuan yang nantinya akan lebih baik. Terima kasih perhatiannya saudara, sampai jumpa di perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Akhirnya saya ucapkan Om Santi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.